Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda, NIM 40400 kelas 4 AP2. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja. Pengertian kenakalan remaja ini bagi menjadi dua. Yang pertama itu, kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja baik secara sendirian maupun kelompok yang sifatnya melanggar ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Yang kedua itu, dalam ilmu sosiologi, kenakalan remaja itu dalam bahasa Inggris dikenalkan dengan istilah merupakan suatu patologis pada remaja disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Adapun yang melatar belakangi permasalahan kenakalan remaja, tumbuh kembang remaja pada zaman sekarang sudah tidak bisa dibanggakan. Perilaku kenakalan remaja saat ini sudah dibatasi. Baru-baru ini sering kita dengar di berita televisi maupun di radio disebabkan oleh kenakalan remaja, diantaranya itu tawuran, pemerkosaan yang dilakukan oleh pelajar SMA, pemakaian narkoba, dan lain-lainnya. Nah, adapun jenis-jenis kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu kenakalan remaja di sekolah. Contohnya itu meninggalkan sekolah pada saat pelajaran. Yang kedua itu membawa senjata tajam ketika di sekolah. Yang kedua itu kenakalan remaja di masyarakat. Contohnya itu ikut balapan liar atau geng, ikut tawuran geng, minuman keras, mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba dan lain-lainnya. Selanjutnya itu adapun ciri-ciri kenakalan remaja. Yang pertama itu, dalam pengertian kenakalan remaja harus terlibat adanya suatu perbuatan atau tingkah laku moral. Yang kedua itu, kenakalan remaja tersebut memiliki tujuan yang sosial, yakni dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut ia bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang di lingkungan hidupnya. Yang ketiga itu, kenakalan remaja adalah suatu kenakalan yang dilakukan mereka yang berumur di antaranya itu 13 tahun 17 tahun untuk mengingatkan di Indonesia pengertian dewasa selain ditentukan oleh status pernikahan. Yang terakhir itu, kenakalan remaja bisa dilakukan oleh seseorang remaja saja atau ternyata teman-teman ada penyebabnya kenakalan remaja. Penyebabnya itu ada dua faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu krisis identitas, suatu perubahan biologis dan sosiologi pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk interaksi. Pertama itu terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua itu tercapainya identitas peran. Yang kedua itu faktor eksternal. Faktor eksternal itu keluarga dan pencarian orang. Adapun upaya mengatasi kenakalan remaja, yang pertama itu kegagalan mencapai integritas peran dan lemahnya kontrol yang dirinya bisa dicegah oleh diatasi dengan prinsip keteladanan. Yang dua itu adanya motivasi dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama. Yang ketiga itu kemauan orang tua untuk membenahi kondisi keluarga sehingga terciptanya keluarga yang harmonis, komunikatif, dan nyaman bagi remaja. Yang empat, remaja dididik untuk pandai memiliki teman dan lingkungan yang baik serta orang tua memberikan arahan dengan siapa dan komunitas mana remaja harus bergaul. Itu saja penjelasan saya tentang kenakalan remaja. Adapun kesimpulannya itu pada dasarnya kenakalan remaja mengikuti semua perilaku menyimpang dari norma-norma hukum pidana. Kenakalan remaja pada zaman sekarang ini disebabkan oleh beberapa faktor internal dan faktor internal. Kenakalan remaja pada zaman sekarang disebabkan beberapa faktor. Itu saja penjelasan saya tentang kenakalan remaja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.